selain hidungnya yang bocor darah, ternyata katanya rusuknya ada kemungkinan besar ada yang patah. Jadi dia minta banget agar saya mau jadi pengacaranya, dan juga dia sangat kesal kenapa tidak dilakukan penahanan. Tadi pagi sekitar jam 7 lewat, Vena Melinda telepon saya. Dia rupanya sekarang dirawat di rumah sakit di Surabaya. Dia bilang selain hidungnya yang bocor darah, ternyata katanya rusuknya ada kemungkinan besar ada yang patah. Jadi dia minta banget agar saya mau jadi pengacaranya, dan juga dia sangat kesal kenapa tidak dilakukan penahanan atas laporan polisinya itu, karena katanya suaminya sesudah diperiksa 1 kali 24 jam ternyata dibolehkan pulang. Jadi dia minta aku untuk memperkuat tim pengacara dia yang sebelumnya sudah ada, yaitu adik kandungnya. Tapi bakal ada kemungkinan jadi pengacara Mbak Vena atau gimana? Kemungkinan besar ya. Bang, Mama Vena sendiri ceritain kronologisnya sampai itu dia bisa. Nggak, saya belum bisa ngomong secara detail. Tapi memang dia berusaha membela diri sampai akhirnya dia bisa keluar kamar dengan hidung yang sudah berdarah-darah, sampai kemudian juga kelihatan di CCTV hotel, dan akhirnya petugas hotel datang dan polisi dipanggil. Bang, mengenai motifnya saya belum bisa ngomong secara detail. Bang, percecokan ini berulang atau baru sekali ini aja Bang percecokannya? Sepertinya sebelumnya sudah ada percocokan mereka, ya. Dan katanya ini semakin intens percocokan itu karena si Vena ini mau kembali lagi ke dunia politik. Jadi ada faktor tidak suka. Karena kalau terjun ke dunia politik kan bakal kelihatan cantik lagi, ketemu pengusaha-pengusaha, ketemu politisi, ya ada kemungkinan bahwa si suami tidak senang gitu loh. Ancaman hukumannya sendiri, Bang? Kenapa? Ancaman hukumannya sendiri akan seperti apa? Ya tergantung kalau KDRT ringan atau KDRT berat. Makanya ini ya, kalau si Vena mengatakan dia merasa ini termasuk KDRT berat, itu kata Vena. Tapi saya kan belum lihat buktinya. Buktinya kan dalam kasus siapa itu yang di selatan itu yang ya itu langsung ditahan. Nah ini makanya dia protes kenapa ini nggak ditahan gitu. Bang, ini kan kasus kan berjalan di Surabaya, di Jawa Timur. Tapi dia udah limpahkan ke Polda Surabaya. Nah, akan dilimpahkan ke Jakarta mungkin? Enggak, itu akan karena kasus seperti ini kan yang berwenang kan hanya 3, Polres Kediri, Polda Jawa Timur atau Mabes. Kalau Mabes kan seluruh Indonesia. Tapi karena ini kasus hanya KDRT, nggak mungkin itu kemungkinan besar nggak akan dipindahkan ke Mabes, paling di sekitar Polda Surabaya. Bang, kondisi Vena terakhir seperti dia apa? Sangat lemas. Tadi dia bilang katanya ada rusuknya diduga patah. Itu jadi dia masih mau dirawat dokter, masih di Opname sekarang. Udah visum belum, Bang? Siapa? Udah visum belum? Untuk yang darah-darah itu udah visum, tapi yang untuk rusuk kayaknya belum. KDRT-nya berupa tendangan atau pukulan atau tamparan? Detailnya saya nggak tahu gimana cara KDRT-nya. Saya belum bisa ngomong. CCTV semua bukti-bukti sudah ada. Kata dia ada CCTV ada semua. Ferry kenapa nggak langsung ditahan? Itulah yang dia sesalkan kenapa nggak ditahan. Itu yang Vena Melinda tadi, makanya dia merasa perlu ini pengacara yang bersifat nasional gitu loh. Yang skopnya nasional. Mama sendiri ada rencana mungkin mau langsung temui Mama Vena? Ada kemungkinan, makanya saya harus lihat dulu jadwal saya apakah saya akan berangkat ke Surabaya atau tidak. Ya. Surat kuasanya mungkin Bang sudah? Belum, baru tadi pagi diminta. Dan adiknya pun yang pengacara, si Reza lagi di sana juga. Udah hubungi saya juga minta tolong ke saya. Kebetulan adik kelas saya adiknya juga pengacara. Vena sudah ditemuin sama anak-anaknya belum Bang? Udah bertemu? Saya belum tahu detail ke sana. Baru tadi pagi saya dihubungi sama Vena. Tertelepon. Berarti masih trauma sangat berat ya Bang? Masih sangat trauma, waktu dia telepon saya sambil nangis. Oke? Oke, Thank you. Thank you, Bang. Adanya laporan kasus KDRT ya, dengan pelapor saudara VM umur 50 tahun pekerjaan wira swasta, dan terlapor saudara FI umur 44 tahun pekerjaan influencer. Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan ini cekcok di salah satu hotel di wilayah Kota Kediri.
Kemudian dilakukan pelaporan oleh yang bersangkutan ke Polres Kota Kediri. Setelah dilakukan upaya pemeriksaan oleh penyidik Polres Kediri Kota, terlapor menyampaikan bahwa terlapor meminta kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Timur, mengingat domisili yang bersangkutan ada di Surabaya. Kemudian tadi pagi Polres Kediri melimpahkan berkas ini ke Dirkrimum Polda Jawa Timur dan akan segera dilakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut terkait dengan dugaan KDRT dengan pelapor saudara FM dengan pelapor saudara VM dan terlapor saudara FI. Ya. Berdasarkan pemeriksaan sementara yang bersangkutan ini merupakan suami istri. Hal ini dibuktikan dengan adanya fotokopi kutipan akta nikah. Dan ini kan sudah dilaporkan sejak hari Minggu kemarin dan di Polres Kediri dan sekarang dilimpahkan ke Polda Jatim. Artinya sudah ada saksi-saksi yang diperiksa. Sudah berapa saksi yang diperiksa ini? Berdasarkan laporan awal dari Polres Kediri ini sudah ada sekitar 4 saksi yang diperiksa di sana. Namun demikian masih akan terus didalami oleh penyidik Polda Jawa Timur, Diskrimum Polda Jawa Timur. Dan FI kan tadi hadir juga di gedung Ditreskrimum. FI ini datang ke gedung Ditreskrimum diperiksa atau gimana? Ya, jadi tadi memang benar yang bersangkutan tadi hadir dengan ditemani oleh anggota atau penyidik dari Polres Kediri Kota. Setelah akan dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menyatakan sakit. Yang bersangkutan punya penyakit asam lambung, sehingga belum bisa diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dan dijelaskan kekerasan bentuknya apa itu? Ini masih dalam lidik besok akan kita sampaikan kalau memang sudah diperiksa semuanya. Karena ini masih dugaan semua, belum bisa kita informasikan. Masih